Kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah rahimakumullah. Pada video yang lalu saya sudah menyampaikan 9 benang merah dari isi video tersebut. Satu di antaranya adalah Umar bin Khattab memiliki kecerdasan dan semangat persatuan dan kesatuan yang sangat luar biasa. Kedua karakter tersebut dibawa oleh Umar bin Khattab hingga akhir hayatnya. Pada video kali ini akan membahas kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Mari kita simak dan kita cermati sejauh mana peranan kecerdasan Umar bin Khattab dalam menimbang-nimbang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan sejauh mana tekad persatuan dan kesatuan untuk pertumbuhan dakwah Rasulullah SAW. Pada video kali ini saya juga menyebutkan beberapa sumber keislaman Umar bin Khattab yang disampaikan oleh sejarawan dunia. Simak terus dan jangan sampai ketinggalan. Bila mana Anda suka dengan channel ini, silakan subscribe, like, and comment. Mari kita simak videonya. Umar bin Khattab masuk Islam menurut berita yang sudah umum diketahui sesudah ada 45 orang laki-laki dan 20 perempuan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa jumlahnya lebih dari itu. Ada pula yang mengatakan menurut peninjauan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Umar masuk Islam sesudah kaum muslimin hijrah ke Abyssinia, dan jumlah orang yang hijrah itu hampir mencapai 90 orang laki-laki dan perempuan. Sesudah mereka hijrah, Umar bermaksud akan mendatangi Muhammad dan sahabat-sahabatnya serta muslimin yang lain di Darul Arqam di Sofa. Dan jumlah mereka laki-laki dan perempuan 40 orang. Dengan demikian, kita bebas menyebutkan bahwa mereka yang sudah mendahului Umar bin Khattab masuk Islam sekitar 130 orang, walaupun kita dapat menyebutkan jumlah yang pasti melebihi perkiraan yang berlawanan dengan pendapat yang sudah umum itu. Mengenai sebab-sebab ia masuk Islam, beberapa sumber masih saling berbeda. Berita yang paling terkenal menyebutkan bahwa Umar sudah tidak tahan lagi melihat seruan Muhammad itu ternyata telah memecah belah keutuhan Quraisy dan mendorong orang semacam dia sampai menyiksa orang-orang yang masuk Islam agar keluar meninggalkan agama itu dan memaksa kembali kepada agama masyarakat mereka. Sesudah Muhammad memberikan isyarat kepada sahabat-sahabatnya supaya terpencar ke beberapa tempat dan berlindung kepada Allah dengan agama yang mereka yakini, dan menasihati mereka agar pergi ke Abyssinia. Dan setelah Umar melihat mereka sudah pergi, ia merasakan sangat terharu dan merasa kesepian berpisah dengan mereka. Sumber yang mengenai Abdullah binti Abi Hismah menyebutkan bahwa ia berkata, kami sudah akan berangkat tak kala Umar bin Khattab datang dan berhenti di depan kami, yang ketika itu masih dalam syirik. Kami menghadapi berbagai macam gangguan dan siksaan dari dia. Ia berhenti dan berkata kepada kami, Jadi juga berangkat, Abdullah.
Saya jawab, ya, kami akan keluar dari bumi Allah ini. Kalian mengganggu kami dan memaksa kami dengan kekerasan. Semoga Allah memberi jalan keluar kepada kami. Dia berkata lagi, Allah akan menyertai kalian. Saya lihat dia begitu terharu, yang memang belum pernah saya lihat. Kemudian dia pergi, dan saya lihat dia sangat sedih karena kepergian kami di sini. Setelah itu, suaminya datang. Diceritakannya percakapannya dengan Umar itu, dan dia sangat mengharapkan Umar akan masuk Islam. Tapi jawab suaminya, orang ini tidak akan masuk Islam sebelum keledai Khattab lebih dahulu masuk Islam. Sumber-sumber selanjutnya menyebutkan bahwa Umar memang sangat sedih karena sesama anggota masyarakat telah pergi meninggalkan tanah air sesudah mereka disiksa dan dianiayanya. Selalu ia memikirkan hendak mencari jalan untuk menyelamatkan mereka dari keadaan yang demikian. Ia berpendapat keadaan ini baru akan dapat diatasi apabila ia segera mengambil tindakan tegas. Ketika itulah ia mengambil keputusan akan membunuh Muhammad. Selama ia masih ada, Quraisy tak akan bersatu. Suatu pagi, ia pergi dengan pedang terhunus di tangan hendak membunuh Rasulullah dan beberapa orang sahabatnya yang sudah diketahuinya mereka sedang berkumpul di Darul Arqam di sofa. Jumlah mereka hampir 40 orang laki-laki dan perempuan. Sementara dalam perjalanannya itu, ia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah yang lalu menanyakan, mau kemana? Dan dijawab oleh Umar, saya sedang mencari Muhammad. Itu orang yang sudah meninggalkan kepercayaan leluhur dan memecah belah Quraisy, menistakan lembaga hidup kita, menghina agama dan sembahan kita. Akan saya bunuh dia. Anda menipu diri Anda, Umar. Anda kira Abdullah bin Manaf akan membiarkan Anda bebas berjalan di muka bumi ini jika sudah membunuh Muhammad? Tidakkah lebih baik Anda pulang dahulu, menemui keluargamu dan luruskan mereka? Keluarga saya yang mana? Tanya Umar. Kawannya itu menjawab, ipar dan sepupu Anda Sa'id bin Zaid bin Amr dan adikmu Fatimah binti Khattab. Kedua mereka sudah masuk Islam dan menjadi pengikut Muhammad. Mereka itulah yang harus Anda hadapi. Umar kembali pulang hendak menemui adik perempuannya dan iparnya. Ketika itu, di sana Hubab bin Arad yang sedang memegang lembaran-lembaran Al-Quran membacakan kepada mereka surah Toha. Begitu mereka merasa ada Umar datang, Hubab bersembunyi di kamar mereka dan Fatimah menyembunyikan kitab itu. Setelah berada dekat di rumah itu, ia masih mendengar bacaan Hubab tadi. Dan sesudah masuk, langsung ia menanyakan, saya mendengar suara bisik-bisik apa itu? Saya tidak mendengarkan apa-apa. Fatimah menjawab, tidak. Saya sudah mendengar bahwa kamu berdua sudah menjadi pengikut Muhammad dan agamanya. Ia berkata begitu sambil menghantam Sa'id bin Zaid keras-keras. Fatimah yang berusaha melindungi suaminya juga mendapatkan pukulan keras. Melihat tindakan Umar yang demikian, mereka berkata, ya, kami sudah masuk Islam dan kami beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sekarang, lakukan apa saja kehendak Anda.
Melihat darah di muka adiknya itu, Umar merasa menyesal dan menyadari apa yang telah diperbuatnya. "Kemarikan kitab yang saya dengar kalian baca tadi," katanya. "Akan saya lihat apa yang diajarkan Muhammad." Fatimah berkata, "Kami khawatir akan Anda sia-siakan." "Jangan takut," kata Umar. Lalu ia bersumpah demi dewa-dewanya bahwa ia akan mengembalikannya bila sudah selesai membacanya. Kitab itu diberikan oleh Fatimah. Sesudah sebagian dibacanya, ia berkata, "Sungguh indah dan mulia sekali kata-kata ini." Mendengar kata-kata itu, Khubab yang sejak tadi bersembunyi keluar dan berkata kepada Umar, "Umar, demi Allah, saya sangat mengharapkan Allah akan memberikan kehormatan kepada Anda dengan ajaran Rasulullah ini." Kemarin saya mendengar ia berkata, "Allahumma ya Allah, perkuatkanlah Islam dengan Abu Hakam bin Hisham atau dengan Umar bin Khattab." "Berhati-hatilah Umar." Ketika itu Umar berkata, "Khubab, antarkan saya kepada Muhammad. Saya akan menemuinya dan akan masuk Islam." Dijawab oleh Khubab dengan mengatakan, "Dia dengan beberapa orang sahabatnya di sebuah rumah di sofa." Umar mengambil pedangnya dan pergi langsung mengetuk pintu di tempat Rasulullah dan sahabat-sahabatnya berada. Mendengar suaranya, salah seorang di antara mereka mengintip dari celah pintu. Dilihatnya Umar yang sedang menyandang pedang. Ia kembali ketakutan sambil berkata, "Rasulullah, Umar bin Khattab datang membawa pedang." Tetapi Hamzah bin Abdul Muthalib menyela, "Izinkan dia masuk. Kalau kedatangannya dengan tujuan yang baik, kita sambut dengan baik. Kalau bertujuan jahat, kita bunuh dia dengan pedangnya sendiri." Ketika itu Rasulullah SAW berkata, "Izinkan dia masuk." Sesudah diberi izin, Rasulullah berdiri menemuinya di sebuah ruangan. Digenggamnya baju Umar, kemudian ditariknya kuat-kuat seraya berkata, "Ibnu Khattab, apa maksud kedatanganmu? Rupanya Anda tidak akan berhenti sebelum Allah mendatangkan bencana kepada Anda." "Rasulullah," kata Umar, "Saya datang untuk menyatakan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta segala yang datang dari Allah." Ketika itu juga Rasulullah bertakbir. Yang oleh sahabat-sahabatnya sudah dipahami bahwa Umar masuk Islam. Demikian sumber-sumber yang lebih terkenal mengenai keislaman Umar.
Di samping itu, ada beberapa sumber lain yang paling terkenal yang didasarkan kepada Umar sendiri. Tak kala ia berkata, "Saya memang jauh dari Islam. Saya pecandu minuman keras di zaman jahiliyah. Saya sangat menyukainya dan saya menjadi peminum. Kami mempunyai tempat sendiri, tempat kami berkumpul dengan pemuka-pemuka Quraisy. Suatu malam saya keluar akan menemui teman-teman duduk itu, tetapi tak ada seorang pun di tempat itu. Dalam hati saya berkata, sebaiknya saya mendatangi si Polan, pedagang khamr itu. Dia di Mekah berdagang khamr. Kalau di tempat itu ada khamr, saya ingin minum. Saya pun pergi ke sana, tapi tak ada orang. Dalam hati saya berkata lagi, sebaiknya saya pergi ke Ka'bah, berkeliling 7 kali atau 70 kali. Maka saya pergi ke masjid, akan bertawaf ke Ka'bah. Tetapi ternyata di sana ada Rasulullah SAW sedang sholat. Ketika itu, jika ia sholat menghadap ke Syam dan Ka'bah berada di antara dia dengan Syam, tempat sholatnya di antara 2 sudut Hajar Aswad dengan sudut Yamani. Ketika kulihat, kataku, sungguh saya sangat mengharap malam ini dapat menguping Muhammad sampai saya dapat mendengar apa yang dikatakannya. Saya khawatir dia akan terkejut kalau saya dekati. Maka saya datang dari arah Hijr. Saya masuk ke balik kain Ka'bah. Saya berjalan perlahan hingga saya berdiri di depannya berhadap-hadapan. Di antara saya dengan dia hanya dibatasi kain Ka'bah. Sementara Rasulullah SAW sedang sholat dengan membaca Al-Quran. Setelah saya mendengar Al-Quran itu dibacakannya, hati saya tersentuh. Saya menangis. Islam sudah masuk ke dalam hati saya. Sementara saya masih tegak berdiri menunggu sampai Rasulullah SAW selesai sholat. Kemudian ia pergi pulang menuju rumahnya. Saya ikuti dia hingga sudah dekat ke rumahnya. Saya dapat menyusulnya. Mendengar suara gerak-gerik saya, ia sudah mengenal saya dan dikiranya saya mau menyusul hendak menyakitinya. Ia menghardikku seraya berkata, "Ibnu Khattab, apa maksud kedatangan Anda?" Saya menjawab, "Kedatangan saya hendak beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah serta kepada segala yang datang dari Allah." Setelah menyatakan Alhamdulillah, ia berkata, "Allah telah memberikan petunjuk kepada Anda." Kemudian ia mengusap dada saya dan mendoakan agar tetap tabah.
Setelah itu saya pun pergi meninggalkan Rasulullah sebagai orang yang sudah beriman kepada agamanya. Sumber yang dihubungkan kepada Umar merupakan sebuah gambaran yang terdapat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, dengan harapan kiranya dapat melengkapi apa yang sudah dilukiskan di atas, yang menyebutkan bahwa Umar berkata, "Saya pergi hendak menghadap Rasulullah SAW sebelum saya masuk Islam." Saya lihat dia sudah mendahului saya ke masjid. Saya berdiri di belakangnya. Ia memulai bacaannya dengan surah Al-Haqqah. Saya sungguh kagum dengan susunan Quran itu. Hati saya berkata, sungguh dia memang seorang penyair, seperti dikatakan Quraisy. Kemudian dibacanya, "Innahu laqulu rasulin karim wa ma huwa biqauli sya'irin qalilan ma tu'minun." Bahwa ini sungguh perkataan Rasulullah yang mulia. Itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu percaya. Quran surat Al-Haqqah ayat 40 sampai 41. Kata saya, dia seorang dukun. Kemudian dibacanya, "Wala biqauli kahinin qalilan ma tadhakkarun. Tanzilun min rabbil alamin. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la akhadna minhu bil yamin summa laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin." Juga bukan perkataan seorang peramal. Sedikit sekali kamu menerima peringatan. Ini adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan alam semesta. Dan kalau dia mengada-ada perkataan atas nama kami, pasti kami tangkap dengan tangan kanan. Kemudian pasti kami potong pembuluh jantungnya, maka tak seorang pun dari kamu dapat mempertahankannya. Quran surat Al-Haqqah ayat 42 sampai 47. Sampai akhir surat ini, maka Islam sungguh menyentuh hati saya begitu dalam. Inilah sumber yang juga terkenal sesudah yang pertama tadi. Ibnu Ishaq memperkuat kedua sumber itu dan menempatkannya berurutan demikian dengan mengatakan, yang manapun hanya Allah yang Maha Tahu. Kedua sumber itu dan yang semacamnya yang biasanya dikutip oleh kitab-kitab sekitar Islamnya Umar melukiskan saat Umar meninggalkan agama nenek moyangnya. Rasulullah telah menyaksikan keimanannya kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada segala yang datang dari Allah. Tetapi semua itu tak ada yang melukiskan suatu gambaran dari segi psikologis apa yang menyebabkan sampai ia memeluk Islam.
Ada kalanya kejadian itu tiba-tiba begitu saja. Sudah begitu, jauhkah Umar menjauhi dan memusuhi Islam sampai dia tidak mau lagi memikirkan dan merenungkannya? Kemudian Allah menanamkan iman di dalam hatinya melalui kitab yang dibacakan Hubab kepada adiknya atau Al-Quran yang dibaca Rasulullah dalam sholatnya. Dijadikan jalan untuk memberi petunjuk pada yang paling keras memusuhi agamanya? Ataukah tidak demikian adanya? Umar sudah pernah mendengar bacaan Al-Quran sebelum dibacakan dalam kitab Hubab dan sebelumnya bersembunyi di balik kain Ka'bah, lalu mendengarkannya dari Rasulullah, dan bahwa dia mengkaji kembali antara dirinya dengan Rasulullah. Kemudian dia berbalik pikir tentang diri, lalu merenungkan keadaan dirinya dengan Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Lalu dengan lama merenungkannya itu telah mengantarkan kepada Islam dengan izin Allah. Dari sumber-sumber para sejarawan itu, terdapat suatu gambaran tentang Umar yang masuk Islam dalam kedua peristiwa itu. Padahal untuk melukiskannya bukan hal yang sulit. Penggambaran demikian itu hakikatnya sangat menentukan, yang oleh umum dianggapnya yang tak perlu dipersoalkan, tetapi kita melihatnya cenderung tak dapat segala bertahan terhadap kritik. Yang biasanya diceritakan menurut sumber-sumber yang masyhur bahwa Umar keluar hendak membunuh Muhammad saat ia dan sahabatnya sedang berada di sofa. Kalau tidak karena Allah telah memberikan petunjuk kepadanya waktu ia membaca kitab yang dibacakan Hubab kepada Ibar dan adiknya. Tak masuk akal bahwa dengan pedangnya Umar bermaksud membunuh Muhammad yang sedang di tengah-tengah 40 orang sahabatnya. Di antaranya ada Hamzah bin Abdul Muthalib dan Abu Ubaidillah bin Jarrah serta pahlawan-pahlawan Mekah lainnya. Apalagi mau beranggapan bahwa ia mampu melaksanakan maksudnya itu. Dapat saja ia memutuskan ingin bebas dari Muhammad dengan jalan membunuhnya, sedang memikirkan cara-cara pelaksanaannya. Dan melihat isinya yang begitu indah, ia surut dari niatnya melihat isinya dan kemudian masuk Islam. Tetapi bahwa dia akan membunuhnya dengan cara seperti yang dilukiskan oleh cerita yang sudah terkenal tentang Islamnya Umar itu adalah hal yang tak masuk akal, dan saya cenderung demikian. Yang lebih dapat diterima ialah sumber kedua dari penuturan Umar sendiri dan yang diperkuat oleh Ibnu Hambal dalam musnadnya. Hal ini dapat diterima karena lebih sesuai dengan apa yang sudah diketahui tentang pribadi dan psikologis Umar. Dia asli dari masyarakatnya sendiri, sangat fanatik terhadap mereka, ingin sekali melihat ketertiban dan kedudukan kota mereka yang kuat.
Di samping itu, ia laki-laki yang praktis, suka bekerja. Nilai pikiran baginya ialah dampaknya yang nyata dalam kehidupan. Tetapi merenung hanya untuk merenung, berpikir semata-mata hanya untuk berpikir, dan berlama-lama menimang-nimang untuk mencari kebenaran di balik itu, kendati untuk kebenaran dan pemikiran itu tak memberi kesan dan berpengaruh dalam kehidupan mereka, maka tidaklah dia sendiri akan tertarik atau akan dapat melepaskan diri dari kebiasaan masyarakatnya. Itulah pandangannya sekitar masalah-masalah duniawi secara keseluruhan. Bahkan yang berhubungan dengan masalah-masalah rasa simpati itu sendiri. Ia tidak senang melihat pemuda yang menghabiskan waktunya hanya untuk bercumbu dengan perempuan atau mendendangkan kecantikannya. Dengan maksud hendak menggodanya. Baginya, yang demikian hanya memperlihatkan kelemahannya yang tak patut bagi seorang laki-laki yang sudah cukup dewasa. Karenanya, ia tidak pernah bersimpati kepada orang-orang yang bercinta-cinta dengan jalan menyanyi-nyanyikan nyanyian rindu asmara sebagai profesinya. Mengenai pandangannya tentang keyakinannya itu terlihat dari keberagaman yang luar biasa terhadap saudara sepupunya, Zaid bin Umar, Zaid bin Amr, sebab dia meninggalkan agama masyarakatnya dan pergi mencari agama benar itu dari yang lain. Buat Umar, semua itu khayal belaka yang tak ada artinya dalam hidup dan tidak sesuai dengan wataknya yang ingin melihat ketertiban umum serta kedudukan Mekah yang kuat di mata semua orang Arab. Kecenderungan berpikir demikian memang sejalan dengan sosok Umar, bertubuh kuat dan kekar. Oleh karena itu, ia percaya kepada kekuatan dalam segala sikapnya. Kepercayaannya kepada kekuatan yang paling menonjol tampak pada permulaan kerasulan Nabi. Saat ia sedang berada di puncak keperkasaannya dengan segala kekerasan watak dan semangatnya sebagai pemuda yang belum pernah merasakan asam garamnya kehidupan. Ia pula sebabnya ia menyiksa siapa saja pengikut Nabi yang dapat disiksanya supaya keluar dari agamanya. Kalau ia mampu memerangi mereka semua, niscaya akan diperanginya. Tetapi dia tahu bahwa kabilah-kabilah Quraisy melarang yang demikian, dan kabilahnya sendiri, Banu Adi, tidak sependapat dengan dia. Itu sebabnya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy yang lainnya, kemampuan terbatas hanya sampai pada penyiksaan kaum du'afa atau orang-orang yang lemah tanpa dapat melakukan kekerasan terhadap Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abu Ubaidillah bin Jarrah, dan yang lainnya yang akan dilindungi oleh kabilah-kabilah mereka. Tetapi yang masih dapat dilakukannya mengadakan pemboikotan dan menyakiti siapa saja yang dapat dijangkaunya. Sungguh pun begitu. Di samping semua itu sebenarnya Umar orang yang berhati lembut, berperasaan halus dalam arti keadilan. Salah satu bukti kelembutan hatinya, tak kalah adiknya hendak melindungi suaminya, dipukulnya sekeras-kerasnya. Berdarah, ia menyesal dan menyadari kesalahannya sendiri. Kelembutan demikian sering kita jumpai pada orang-orang yang kuat dan bertangan besi, tak kala mereka sudah melampaui batas dalam berpegang
pada kekuatan. Percakapan dengan Abdullah bin Abi Himsah ketika siap akan berangkat hijrah ke Abisinia memperlihatkan sikap yang sangat lembut kepadanya. Abdullah pun begitu terharu melihat sikapnya yang demikian, sehingga ia berkata kepada suaminya yang ketika itu baru datang, "Kalau saja tadi ada melihat Umar dan sikapnya yang begitu lembut serta kesedihannya melihat kami, sampai-sampai saya mengharapkan ia masuk Islam." Sifat-sifat demikian itu dapat menerjemahkan kepada kita mengapa ia kemudian masuk Islam. Ia ingin sekali melihat ketertiban dan kedudukan Mekah yang kuat. Di samping keprihatinannya jika ajakan agama baru ini nanti akan merusaknya. Sesudah ia melihat Nabi dan sahabat-sahabatnya mengajak orang kembali kepada Tuhan dengan cara yang baik dan jangan membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian dilihatnya mereka begitu teguh berpegang pada agamanya itu, dan akidah bagi mereka lebih berharga daripada segala apa yang ada di dunia, bahkan lebih berharga daripada hidup mereka sendiri. Ia kembali berpikir tentang mereka dan tentang sikap sendiri terhadap mereka. Mereka sudah diancam, dianiaya, disiksa, namun mereka pantang menyerah. Atas segala penderitaan yang mereka alami, mereka hanya berkata, "Allah adalah Tuhan kami." Mereka lebih-lebih lagi dianiaya dan disiksa. Malah mereka memilih untuk mengorbankan tanah tumpah darah daripada mengorbankan akidah. Mereka pun mengarungi lautan, hijrah dan berlindung di bumi Allah yang lain dengan agama mereka. Agama ini bukan sekedar konsep teori yang tak memberikan dampak apa-apa kepada pemeluknya, juga dalam kehidupan jemaah tempat mereka hidup, tetapi sudah merupakan kekuatan pendorong yang pengaruhnya begitu dahsyat, baik dalam kehidupan pribadi ataupun dalam kehidupan bersama. Pengaruh demikian sudah mulai tampak dalam kehidupan Mekah begitu Islam lahir, dan pengaruh ini makin lama akan lebih besar dan makin jelas. Bagaimana akhirnya keadaan Mekah dan kedudukannya jika hijrah ini berjalan terus dan orang-orang mengetahui bahwa anak negerinya tak dapat tinggal di tempat sendiri karena diperlakukan begitu kejam? Padahal ada pertalian kerabat dan hubungan baik antara mereka dengan kabilah-kabilah yang juga termasuk Mekah. Mereka diperlakukan begitu kejam, hanya mereka berbeda keyakinan dengan masyarakatnya. Di tanah Arab ketika itu memang terdapat berbagai macam kepercayaan. Ada yang percaya kepada berhala-berhala, ada ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, ada penganut agama Majusi, mengikuti orang Persia. Bukankah ada pengikut agama Majusi mengikuti agama Persia? Bukankah akan lebih baik buat Mekah bila muslimin pergi meninggalkannya? Mereka tidak diganggu dan tidak akan digoda karena akidah mereka, dan biarkan masing-masing bebas memeluk agama dan bersama-sama dengan mereka. Bukankah orang semacam Umar sudah belajar seperti yang lain dan pengetahuannya tentang pemikiran Persia, Romawi, Yahudi, Nasrani sudah melebihi yang lain, masih akan menjauhi muslimin?
Tidakkah sebaiknya ia mau menggunakan penalarannya yang lebih cermat dan teliti mengenai agama mereka? Bukankah penalaran orang yang fanatik dan dengki? Dia dan masyarakatnya sudah tahu tentang ajakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tentang Quran yang diwahyukan kepadanya. Ia pun sudah tahu berita tentang mereka yang memasang telinga mendengarkan Rasulullah yang sedang sholat tengah malam di rumahnya. Bagaimana mereka kembali lagi memasang telinga mendengarkan Rasulullah membacakan Quran itu. Ia pun tahu bagaimana mereka saling menyalahkan. Kemudian juga ia tahu bahwa ketika Abu Hakam bin Hisham ditanya apa yang sudah didengarnya, ia menjawab, kami dengan Abdul Manaf saling berebut kehormatan. Mereka memberi makan, kami pun memberi makan. Mereka menanggung, kami pun begitu. Mereka memberi, kami pun memberi, sehingga kami dapat sejajar dan sama tangkas dalam perlombaan. Tiba-tiba kata mereka, di kalangan kami ada seorang nabi yang menerima wahyu dari langit. Kapan kita akan menjumpai yang semacam itu? Tidak, kami sama sekali tidak akan percaya dan tidak akan mempercayai atau kebenarannya. Tidak akan mempercayainya atau membenarkannya. Atas dasar itu Abu Hakam dan kawan-kawannya tetap menyiksa kaum muslimin dengan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar, dan muslimin pun tetap berpegang pada agamanya tanpa menyerah karena siksaan. Bahkan cinta mereka lebih besar dan lebih kuat lagi berpegang pada agamanya itu. Bukankah ini suatu bukti? Bukankah ini suatu bukti yang kuat bahwa mereka dalam kebenaran dan Abu Jahal tidak mau memperhatikan, tidak mau beriman atau mempercayai agama Muhammad? Karena antara keluarga Abdul Syam dan keluarga Abdul Manaf terjadi persaingan yang keras. Tetapi, mengapa Umar tidak mau memperhatikan agama baru ini? Padahal antara keluarga Adi dengan keluarga Abdul Manaf tak ada persaingan. Itu sebabnya Umar pergi bersembunyi di balik kain Ka'bah untuk melihat Muhammad sembahyang dan untuk mendengar ia membaca Al-Quran dalam sholatnya itu. Karenanya, ia ingin sekali membaca surat Toha dalam kitab yang ada di tangan adik perempuannya. Ia sudah merenungkan semua itu dan lama sekali memikirkan sampai akhirnya ia mendapat hidayah. Allah telah memperkuat agamanya dengan Umar dan dia pun membela Rasulullah. Nabi alaihissalam memang ingin sekali Islam dapat diperkuat dengan orang yang kuat dan berani, yang tidak takut menghadapi musuh dalam membela akidah. Nabi berdoa kepada Tuhan, Allahumma aidil Islam bi Abil Hakam ibni Hisham au bi Umar ibnil Khattab. Ya Allah, kuatkan Islam dengan Abu Hakam bin Hisham atau Umar bin Khattab. Abu Hakam ini laki-laki berwajah keras, kasar, mulut dan keras kepala. Ia tidak peduli dan tidak gentar menghadapi perang. Sedangkan Umar sudah kita lihat sendiri. Keislaman keduanya jelas akan memperkuat Islam dan banyak yang akan melindungi dari penganiayaan. Tetapi Abu Hakam, seperti sudah disebutkan di atas, banyak terpengaruh oleh faktor persaingan antar keluarga, sehingga untuk beriman kepada agama yang dibawa Muhammad bukan soal mudah. Sebaliknya, Umar sedikit demi sedikit ia selalu didorong ke arah jalan yang benar, dan berangsur-angsur ia dapat mendobrak belenggu fanatisme golongan di sekitarnya dan dapat menegakkan bibit-bibit keadilan sejati yang ada dalamnya yang ada di dalam dirinya sampai berakhir pada apa yang sudah kita sebut di atas. Maka ia pun mendatangi Muhammad yang sedang berada di tengah-tengah para sahabatnya di Darul Arqam di sofa, atau mengikutinya dalam perjalanan pulang dari tempat ia sholat di Ka'bah ke rumahnya. Setelah ditanya oleh Rasulullah, apa maksud kedatanganmu? Tanpa ragu ia menjawab, kedatangan saya hendak beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, serta kepada segala yang datang dari Allah.
Dengan demikian, Umar masuk Islam atas dasar pembuktian setelah dibuktikannya adanya pengaruh agama ini yang begitu kuat dalam jiwa orang-orang yang beriman dari kehidupan pribadi sampai kehidupan masyarakat bersama serta organisasinya. Ia menganut agama Allah dengan semangat yang sama seperti ketika dulu ia memeranginya. Ingin sekali ia agar masyarakat muslimin menjadi sebuah organisasi yang dapat mempertahankannya seperti Quraisy dulu. Begitu ia menjadi muslim, ia mengumumkan Islamannya itu kepada Quraisy seluruhnya. Disebutkan bahwa ia berkata, setelah malam itu saya masuk Islam, teringat saya betapa kerasnya penduduk Mekah memusuhi Rasulullah SAW. Sebelum saya datang kepadanya dan menyatakan saya telah menganut Islam. Pagi keesokan harinya, saya datang mengetuk pintu rumah Abu Jahal. Ia membukakan pintu seraya berkata, "Selamat datang, kemenakanku, ada apa?" Saya menjawab, "Saya datang untuk memberitahukan kepada Anda bahwa saya sudah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad SAW, dan saya percaya akan segala apa yang dibawanya." Ia membanting pintu di depanku sambil berkata, "Sial kau dan berita celaka yang kau bawa." Abdullah bin Umar yang ketika bapaknya masuk Islam masih anak-anak tetapi sudah mengerti apa yang dilihatnya. Ia mengatakan mengenai keinginannya bapaknya untuk mengumumkan keislamannya, dan untuk itu ia mau menantang Quraisy. Menurut sebuah sumber, ia berkata, "Bapakku Umar berkata setelah ia masuk Islam, Quraisy yang mana yang lebih cepat menyampaikan berita ini?" Dijawab Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Pagi itu ia pergi menemui Jamil dan ia mengatakan kepadanya, "Anda tahu, Jamil, bahwa saya sudah menjadi muslim dan sudah menganut agama Muhammad?" Ia tidak membantah, tetapi berdiri dan diikuti oleh Umar. Ketika sudah berada di depan pintu masjid, ia berteriak sekuat-kuatnya, "Hai Quraisy, mereka sedang berkumpul di tempat-tempat pertemuan mereka di Ka'bah. Ketahuilah bahwa Umar bin Khattab sudah menyimpang, meninggalkan agama leluhurnya." Umar berkata dari belakangnya, "Bohong. Tapi saya sudah masuk Islam dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad hamba dan Rasulullah." Saat itu juga mereka gaduh dengan melemparkan tuduhan kepada Umar. Mereka saling serang hingga saat matahari sudah mulai tinggi. Karena merasa sudah letih, Umar duduk. Ketika mereka berdiri mengelilinginya, Umar berkata, "Lakukanlah sekehendak kalian. Saya bersumpah, kalau kami sudah mencapai 300 orang, akan kami tinggalkan semua itu buat kalian, atau kalian tinggalkan buat kami." Sementara mereka dalam keadaan demikian, datang seorang laki-laki tua dari Quraisy mengenakan jubah katun bergaris-garis dan baju bersulap. Ia berdiri di depan mereka seraya berkata, "Ada apa ini?" "Umar meninggalkan agama leluhurnya," jawab mereka. "Lalu, kalau orang mencari sesuatu untuk dirinya sendiri, kalian mau apa? Kamu kira Banu Adi bin Ka'ab akan menyerahkan anggotanya begitu saja? Biarkan saja. Biarkan dia, seolah mereka pakaian yang sudah tak terpakai." Setelah Umar hijrah, ditanya oleh Abdullah anaknya, "Ayah, siapa laki-laki yang menghardik orang-orang di Mekah dulu tak kala ayah masuk Islam dan mereka mau menyerang ayah?" Umar menjawab, "Dia Al-As bin Wa'il dari Banu Saham." Al-As bin Wa'il ini ayah Amr bin As.
Sampai pada waktu Umar menerima Islam, ia tetap memberi perlindungan kepadanya. Pihak Quraisy pun tetap mengancam Umar setelah ia lepas dari mereka. Ia tinggal di rumah menunggu dengan rasa khawatir. Abdullah bin Umar menuturkan, selama masih dengan kekhawatirannya itu, di rumah tiba-tiba datang Al-As bin Wa'il Sahmi. Di zaman jahiliyah dulu, Banu Sahm ini sekutu kami. Ada apa? Tanya Al-As. Golongan Anda bermaksud akan membunuh saya kalau saya bergabung ke dalam Islam. Jawabnya, tidak mungkin, kata Al-As. Mendengar itu, Umar merasa aman. Ketika Al-As keluar dari tempat Umar, ia menemui orang banyak yang sedang marah. Mau kemana kalian? Tanyanya. Kami akan mendatangi Umar yang sudah meninggalkan agama kita. Al-As bertanya lagi, kalau Umar sudah meninggalkan agama kita, lalu mengapa? Saya akan melindunginya. Mereka langsung bubar. Tidak heran jika Al-As akan melindungi Umar bin Khattab, mengingat apa yang sudah kita lihat di atas mengenai perlindungan Banu Sahm terhadap Banu Adi bin Ka'ab di masa jahiliyah, yakni tak kala Banu Adi bersaing dengan Banu Abdu Syam dan kalah, kemudian diusir oleh Banu Abdu Syam dari Sofa sehingga terpaksa mereka berlindung kepada Banu Sahm. Perlindungan ini membuat Umar makin berani dalam menganut Islam dan merupakan tantangan bagi Quraisy yang sekaligus merupakan pembelaan bagi muslimin dalam menghadapi penganiayaan mereka. Dengan demikian, kepribadian makin menonjol dan makin percaya diri. Dia memang memegang peranan penting yang tak ada pada mereka yang sudah lebih dahulu masuk Islam. Dalam catatan kalangan sejarawan, ia mendapatkan pujian dan dikagumi luar biasa. Disebutkan bahwa Umar pernah bertanya kepada Nabi, Rasulullah, bukankah hidup dan mati kita ada dalam kebenaran? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, memang benar, demi Allah hidup dan mati kalian dalam kebenaran. Kalau begitu, kata Umar, mengapa kita bersembunyi-sembunyi? Demi yang mengutus Anda, demi kebenaran, kita harus keluar. Tak lama Nabi pun keluar dalam dua rombongan. Dalam rombongan yang satu ada Umar, dan rombongan yang kedua ada Hamzah. Keduanya merupakan lambang keperkasaan tak kalah memasuki masjid. Quraisy hanya melihat dengan wajah sendu, baik mereka yang beringas ataupun yang bijak. Tak ada yang berani mendekati kedua rombongan yang ada di dalamnya. Ada dua tokoh itu. Dia sudah menerima Islam, dan semua orang harus tahu bahwa dia sudah menganut agama Islam. Siapa saja boleh marah kepadanya, terserah. Siapa saja boleh memeranginya kalau mau. Siapa saja biar mereka yang berkumpul di tempat-tempat pertemuan mereka di sekitar Ka'bah berkomplot melawan dan memusuhinya. Biar dia sampai merasa letih, ancaman terhadap mereka tak akan berkurang dan tak akan berterus terang kepada mereka bahwa dia akan menghadapi mereka, dan bahwa kaum muslimin bila mana sudah mencapai jumlah 300 orang, perang akan pecah sampai mereka dapat mengusir kaum musyrikin dari Mekah atau mereka yang diusir oleh kaum musyrik. Kendati ia sudah tahu bahwa Abu Jahal beringas dan kejam, ia tak akan mundur. Ia akan mendatangi dan akan mengetuk pintu rumahnya serta menyatakan kepadanya bahwa dia sudah menerima Islam. Dia kuat dan percaya kepada kekuatannya. Dia masih muda yang sangat percaya kepada kekuatannya. Dia pemberani, terbuka, tak gentar bertarung dan tak pernah takut kepada siapapun. Oleh karena itu, tak perlu sembunyi-sembunyi seperti muslimin yang lain. Malah ia sudah bersumpah akan bersembahyang di Ka'bah, yaitu yang dulu mereka sholat dengan sembunyi-sembunyi di celah-celah pegunungan di sekitar Mekah.
Ia sudah memenuhi sumpahnya. Mengenai hal ini, Abdullah bin Mas'ud berkata, Islamnya Umar suatu pembebasan, hijrahnya suatu kemenangan, kepemimpinannya suatu rahmat. Sebelum Umar memasuki Islam, kami tak dapat sholat di Ka'bah. Setelah ia menjadi muslim, diperanginya mereka, maka kami pun dapat melakukan sholat. Dia juga berkata, sejak Umar bergabung ke dalam Islam, kita merasa mempunyai harga diri. Menurut sumber dari Sohaib bin Sinan, ia berkata, sejak Umar menganut Islam, Islam tampil ke depan dan berdakwah terang-terangan. Kami duduk di sekitar Ka'bah dalam lingkaran-lingkaran, dan kami pun tawaf di Ka'bah. Kami berlaku adil terhadap orang-orang yang dulu memperlakukan kami dengan asar, dan kini gayung bersambut kata berjawab. Sebenarnya Umar tidak puas sebelum ia dapat melawan Quraisy supaya haknya dan hak saudara-saudara kaum muslimin bersama dengan hak yang lainnya di Ka'bah dan dalam melaksanakan sholat di sekelilingnya. Sementara perjuangannya, ia melihat Hamzah bin Abdul Muthalib juga melakukan perjuangan yang sama. Ia dan Hamzah serta kaum muslimin yang lain sekarang dapat bersikap positif dan dulu tak pernah mereka lakukan. Sikap memperjuangkan hak-hak kaum muslimin seperti hak-hak yang ada pada Quraisy juga agar mereka mendapatkan kebebasan berdakwah agama, sebab baik Quraisy ataupun yang lain tak boleh merintanginya. Sikap positif ini ada juga pengaruhnya terhadap semua kabilah Quraisy. Ternyata banyak di antara mereka yang begitu cenderung kepada Islam. Hanya saja mereka masih takut karena harus menghadapi gangguan Quraisy. Tetapi sesudah Umar Islam dan siap memerangi Quraisy, kemudian sholat di Ka'bah bersama kaum muslimin, mereka pun bergabung ke dalam agama Allah dengan anggapan bahwa mereka akan bebas dari gangguannya dan penganiayaan Quraisy. Dalam hal ini, Quraisy berkata satu sama lain, Hamzah dan Umar sudah menganut Islam dan ajaran Muhammad sudah tersebar di seluruh Quraisy. Sekarang mereka berpikir-pikir, bagaimana cara menghadapi situasi baru ini? Berita besarnya sambutan Quraisy terhadap Islam sudah tersiar luas. Berita ini kemudian tersebar dari Hijaz ke Abyssinia. Muslimin yang dahulu hijrah ke sana mendengar berita ini, mereka kembali pulang ke tanah air. Tak kala sudah sampai di dekat Mekah, mendapatkan kabar bahwa apa yang dikatakan orang-orang bahwa penduduk Mekah sudah beragama Islam rupanya tidak sesuai dengan kenyataan. Soalnya, setelah Quraisy melihat keluarga mereka banyak yang mengikuti jejak Umar dan menjadi pengikut Muhammad, kabilah-kabilah Quraisy itu mengadakan kesepakatan bersama dengan menulis sebuah piagam yang isinya memboikot Banu Hashim dan Banu Abdul Muthalib untuk tidak saling mengawinkan dan tidak saling berjual beli. Piagam itu digantungkan di Ka'bah sebagai penegasan dari pihak mereka. Mereka yang hatinya sudah cenderung kepada Islam tetapi belum masuk Islam, melihat apa yang dilakukan Quraisy itu menjadi maju mundur dan tidak segera mengikuti Rasulullah. Dengan demikian, perang yang tiada hentinya antara Quraisy dan muslimin pecah lagi. Setelah kaum muslimin yang baru kembali dari Abyssinia mengetahui soal itu, tak seorang pun dari mereka yang mau memasuki tanah suci, kecuali yang sudah mendapatkan perlindungan atau masuk dengan sembunyi-sembunyi. Sebagian besar mereka kembali ke Abyssinia. Perang berkepanjangan antara Quraisy dengan pihak muslimin sekarang pecah lagi. Tak pelak Umar pun menjadi sasaran seperti yang dialami oleh sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Pengalaman yang pernah menimpa mereka kini juga menimpa Umar. Dengan terus mengikuti turunnya wahyu yang datang dari Allah, imannya bertambah kukuh. Ia bertambah cermat dengan disiplin yang tinggi disertai wawasan yang tepat setelah ia berada di dekat Nabi. Ia mendapatkan tempat di hati Rasulullah untuk kemudian menjadi seorang sahabat Rasulullah, kemudian menjadi sahabat Abu Bakar pada masanya itu.
dan dalam sejarah Islam pengaruhnya sangat begitu besar sehingga namanya merupakan lambang kekuatan, keadilan, kasih sayang, kebaktian. Sekaligus zaman Umar merupakan zaman yang terbesar dalam sejarah kedaulatan Islam, bahkan dalam sejarah peradaban umat Islam. Ternyata kehadiran Umar bin Khattab dalam Islam bagian dari doa Rasulullah SAW yang terjawab. Di dalam namanya terdapat lambang kekuatan, keadilan, kasih sayang, dan kebaktian sekaligus. Lalu bagaimanakah Umar bin Khattab mendampingi Rasulullah SAW? Simak kisah berikutnya. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.